Shalom jemaat Tuhan. Kembali kita berkumpul hari ini. Kita bertemu kembali di dalam ibadah raya di minggu yang pertama di bulan yang ke-11. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hatimu. Mari siapkan seisi keluargamu untuk kita sama-sama datang menyembah Tuhan, menghadap tahtanya yang kudus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu, kami dan seisi keluarga kami boleh dalam keadaan yang baik. Kami boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami rindu memberi yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Mari Tuhan, jamah setiap kami, penuhi setiap kami, puaskan setiap hati kami yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Biarlah segala pujian, ucapan syukur kami boleh naikkan di hadapan-Mu. Kau Tuhan
menyembahmu Tuhan. Sebab Engkaulah pribadi yang terindah, yang layak untuk disanjung tinggi. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami aman dalam kasih-Mu Tuhan. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Jiwaku, katakan jiwaku Tuhan. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Sekali lagi dengan imanmu katakan, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab memuji Tuhan itu baik, Bapak Ibu Saudara. Mari ajak keluargamu, ajak orang di samping kiri kananmu untuk memuji Tuhan. Mari dengan senang hatimu angkat pujian ini, katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam
hari ini boleh memulihkan keluarga kita, boleh memberkati setiap keluarga kita. Kami siapkan hati kami buka telinga kami Tuhan, mengizinkan Engkau berbicara bagi kami saat ini Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Kembali kita angkat pujian ini dari awal, katakan, aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgamu. Jika Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgamu. Keluargaku adalah surgamu. Mari dengan imanmu katakan, keluargaku adalah Sebelum baca firman, kita berdoa. Maha besar Kau Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami tak bersyukur berterima kasih dalam segala keadaan perkara, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang maha baik, maha kasih, maha mulia, maha pengampun, maha setia, bertakhta di tempat yang maha tinggi. Kami puji, kami sembah, agungkan Kau Tuhan, juga pada sore hari pada pagi hari ini, karena kami akan membaca sebagian dari firman-Mu, mendengarkannya, dan tolong siapkan hati dan pikiran, tubuh jiwa roh kami menerimanya, supaya menjadi lahan yang subur bagi firman-Mu, menguatkan kami, memberkati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku, ibu bapak sekalian dimanapun berada, Jemaat GB Baros Kapel Pola. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan pada saya diberikan tema, yaitu
kebahagiaan dan keharmonisan keluarga sesuatu yang patut diusahakan bersama. Saya akan coba membuatnya dalam kalimat yang lain yang lebih singkat. Upaya bersama keluarga meraih kebahagiaan dan kebahagiaan dan keharmonisan. Jadi kalau yang pertama itu 10 kata, yang ini 7 kata. Jadi ada upaya bersama dari keluarga untuk meraih kebahagiaan dan keharmonisan itu. Ya, Ibu bapak sekalian, saudara-saudaraku, dalam kondisi sekarang ini COVID-19, semua kita serba terbatas. Kita ikut kebaktian tidak bisa tatap muka, tapi adalah dengan menggunakan online seperti saat ini. Online ini sudah menjadi tuntutan kenormalan baru, a new normal. Oleh karena itu, kita semua tidak boleh ketinggalan, dan saya harapkan bahwa hal ini tidak menghalangi bagi para ortu, ya. Para ortu tentu bisa saja gaptek. Oleh karena itu, KKMP harus membantu mereka. Karena online, digital, komputerisasi, ya, dunia maya itu membutuhkan intelektual. KKMP belajar intelektual. Jadi kita harus bisa introspeksi, melihat diri kita, bagaimana kita untuk menghadapi masa sulit seperti ini, COVID seperti ini. Maka kita saling tolong-menolong, itu adalah bagian juga dari upaya bersama tadi itu. Ya, saya sangat mengharapkan dan kita saling mendoakan semua sehat dan tidak kena COVID-19. Dan mudah-mudahan sampai COVID ini nanti lewat, tidak ada yang kena. Sekarang ini sedang diusahakan oleh pemerintah, ada vaksin, bahkan dunia mengusahakan hadirnya vaksin itu untuk menolak COVID-19 ini. Ibu bapak sekalian, lebih dari itu mungkin juga ada karena COVID-19 kesulitan dalam kehidupan, masalah ekonomi berat. Maka disinilah kita sebagai umat Tuhan harus makin dekat kepada Tuhan. Minta pertolongannya, minta kemampuan, minta mujizatnya. Supaya kita tertolong dan kita dimampukan mengatasi masalah yang kita hadapi. Walaupun kita tidak berhadapan tatap muka, saya sangat mengharapkan kekeluargaan kita tetap terjalin. Keluarga GB Baros Kapal Pola yang oleh Tuhan, oleh kemurahannya sudah terbentuk beberapa tahun ini, kita saling peduli satu sama lain. Nah, di masa seperti ini juga harus lebih lagi terhadap kepedulian itu. Ibu bapak sekalian, kalau tadi saya katakan temanya adalah upaya bersama keluarga meraih kebahagiaan dan keharmonisan, maka di sini ada kata keluarga. Keluarga itu bisa itu tentang keluarga suami istri yang menjadi orang tua dan anak-anak, dan itulah yang disebut dengan keluarga inti. Tapi juga seperti saya katakan tadi, keluarga itu bisa komunitas. Seperti kita GB Baros Kapal Pola. Tentu untuk meraih kebahagiaan dan keharmonisan ada perbedaan sedikit, tapi ada persamaan yang hakiki. Persamaan yang hakiki itu ialah kasih Kristus. Oleh karena itu saya akan membacakan 2 firman Tuhan mengenai keduanya. Yang pertama tentang keluarga, karena keluarga semenda karena darah, suami istri dan anak-anak.
itu ada di Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 21. Saya akan bacakan demikian bunyinya. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Mulai dengan ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jadi bagaimana perlakuan seorang istri kepada suami digambarkan di sini dengan jelas. Tunduk, karena suami itu kepala keluarga, dan itulah salah satu upaya meraih kebahagiaan dan keharmonisan mengikuti firman Tuhan. Demikian juga suami-suami harus mengasihi istrinya dan jangan berlaku kasar, karena laki-laki itu memang ada sifat kasarnya. Dia menggunakan ototnya, suaranya lebih keras dari perempuan. Oleh karena itu jangan gunakan itu kepada istri. Kepada istri itu harus mesra. Istri itu, perempuan itu harus dikasihi. Oleh karena itu inilah salah satu upaya bagaimana mencari kebahagiaan dan keharmonisan itu antara suami istri. Kemudian terhadap anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi anak-anak itu harus tunduk sama orang tua, karena orang tua itu pasti mengasihi anak-anaknya, dan itu sudah semacam takdir manusia. Dia lebih mengasihi anaknya daripada orang tuanya. Jadi kasih itu seperti turun dari orang tua ke anak, anak punya anak lagi, turun lagi seperti itu. Berbalik itu tidak sama. Pasti seorang tua mengasihi anaknya, memeliharanya, dan memberikan apa adanya, bahkan nyawanya dia berikan. Itulah juga gambaran kenapa kita menyebut Tuhan kita itu Bapa. Karena dia memelihara kita. Bapa melihara anaknya, anaknya itu kita. Jadi anak-anak itu harus tunduk pada, taat kepada orang tua dalam segala hal. Di zaman milenial ini yang sukar. Orang suka mengatakan anak-anak milenial katanya. Dia hidup dalam kehidupan yang berbeda, modern. Ada HP, sebentar-sebentar main HP. Sebentar-sebentar tahu berita yang lain. Yang bisa mencekoki dirinya, yang bisa mempengaruhi dirinya. Dikatakan bahwa orang milenial itu jauh dari ketertiban. Dia tidak suka kemapanan. Ini yang harus diperhatikan oleh GB Baros Kapel Pola. Jangan ikut-ikutan kepada dunia milenial itu. Biarlah milenial itu hanya menggambarkan usia, menggambarkan zaman, bukan menggambarkan sifatnya. Karena sifat milenial sekarang itu adalah jauh dari ketertiban, kemapanan. Selebor katanya, seenaknya, seperti itu. Hal itu bagi kami orang tua yang sudah usia ini tidak pernah mengalami itu. Kami sangat taat kepada orang tua kami. Bahkan kami ada sedikit takut sama orang tua. Oleh karena itu kalau ditanya, kita menjawab itu dengan menunduk. Tapi anak-anak sekarang enggak. Kadang-kadang dia melotot. Oleh karena itu, dari mimbar ini, saya ingin katakan kepada anak-anak GB Baros Kapel Pola, taatilah orang tua. Orang tua itu sangat menyayangi kalian. Orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Memang
Kalau anak-anak itu nakal, kadang-kadang orang tua itu keras, ya. Kadang-kadang perbuatannya itu menyakiti anaknya. Padahal itu sebenarnya maksudnya bukan itu, tetapi ternyata dia terlanjur menyakiti anaknya sehingga anaknya tawar atau anaknya melawan. Nah, ini juga kita orang tua harus mengasihi anak-anak kita, memperhatikan bukan hanya kesehatannya mulai dari kecil, pendidikannya, mampunya kita, semampunya kita mendidik dia. Tapi kadang-kadang anak-anak itu nakal, dipengaruhi oleh teman-temannya di sekolahnya, di pergaulannya, sehingga si orang tua kadang-kadang terlanjur. Nah, untuk itulah ada hubungan yang harmonis, mencari kebahagiaan itu, mengajak anaknya kembali berbicara. Ya, kalau perlu minta maaf, ya. Ibu bapak sekalian, kalau kita bicara perkawinan, ya, yang menghasilkan keluarga, ya, kita lihat di Alkitab, mana yang berbahagia di Alkitab? Keluarga itu susah mencarinya. Keluarga Adam tidak juga, karena Kain membunuh si Habel. Keluarga Musa atau ya yang lain, Musa juga begitu. Karena tugas dia tinggalkan istrinya sama anaknya, dia kembali ke Mesir. Ya. Keluarga Abraham, ya ini lebih baik. Anaknya cuma 2, ya Ismail sama Ishak. Sangat dikasihinya. Tuhan meminta Ishak supaya dipersembahkan kepada Tuhan. Dia dengan rela, dia berikan, mau dipersembahkan. Tetapi Tuhan itu lebih maha baik lagi, lebih maha kasih. Akhirnya Abraham disuruh mempersembahkan domba yang sudah disediakan Tuhan. Keluarga Yakub yang 12 orang itu, faktanya Yusuf, ya, itu dibuang sama saudara-saudaranya, dimasukkan ke sumur. Keluarga Daud, ya, ternyata Daud juga dilawan sama Absalom. Jadi mencari kebahagiaan dalam keluarga, keharmonisan dalam keluarga tidak gampang. Harus dengan firman Tuhan, harus dengan kasih. Zaman ini yang makin dari waktu ke waktu manusia makin banyak, saling mempengaruhi, makin susah. Oleh karena itu, gereja harus menjadi tempat kehidupan, bukan hanya tempat ibadah. Apa itu tempat kehidupan? Selesai ibadah, kalau bisa biarlah berbincang-bincang satu sama lain, mempererat persaudaraan, menanyakan bagaimana keadaan anak-anak, keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Ya, nah, sementara itu saudara-saudaraku, tadi keluarga ada keluarga komunitas, seperti keluarga GB Baros, Kapel Pola, yang sudah sering saya katakan juga dari mimbar. Puji Tuhan, di antara kita telah terbentuk keluarga komunitas itu. Kita kangen satu sama lain. Terus terang, saya kangen satu sama lain, ingin tatap muka, tapi kondisi saat ini tidak mengizinkan. Sehingga juga dengan kebaktian ini, kebaktian itu di-shoot dulu, baru diudarakan, diviralkan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, ya, saya akan bacakan, itu ada di 1 Korintus ayat 1 sampai dengan 10. Demikian bunyinya, ya. Mohon maaf, saya sedang
cari ini. Ya, ini menjadi contoh karena surat Paulus ke jemaat di Korintus. Ya. Jemaat di Korintus, jemaat itu tadi keluarga komunitas. Seperti jemaat di GB Baros Kapel Pola. Demikian bunyinya. Satu ayat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara. Maksudnya di saudara-saudara itu di jemaat di Korintus itu, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ini inti. Kata-kata ini juga ditujukan kepada jemaat GB Baros Kapel Pola. Aku menasihatkan kamu, kata Paulus, kepada saudara-saudaraku yang ada di GB Baros Kapel Pola, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu GB Baros Kapel Pola erat bersatu dan sehati sepikir. Jadi untuk meraih kebahagiaan dan keharmonisan itu, pertama-tama ya seia sekata. Untuk memperoleh seia sekata itu kita berunding, berdiskusi, menyatukan pendapat, sharing. Jangan keputusan sendiri. Karena apalagi sekarang dengan alam demokrasi ini, demokrasi itu juga di Alkitab diajarkan. Memilih Matias itu bersama-sama, itu demokrasi. Jadi ini juga pengertian demokrasi itu untuk memutuskan juga masing-masing kasih pendapat. Jadi kita itu seia sekata dan ada wanti-wantinya, ada warning, ada peringatan, jangan ada perpecahan. Kalau jemaat itu sempat pecah, menyatukannya akan susah, iblis masuk. Akan ada gosip, akan ada saling mengatai, saling menghakimi. Maka untuk itu kita harus cegah gitu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Erat bersatu, sehati sepikir, seia sekata, satu tubuh Kristus. Jadi inilah mengenai keluarga komunitas. Nah, selain itu pada saya juga diberikan bahwa supaya ada dibaca di Efesus 4 ayat 1 sampai 7. Saya ulangi, Efesus 4 ayat 1 sampai 7. Dan ini saya teruskan kepada ibu bapak sekalian. Setelah kebaktian ini ada waktu, bacalah di situ. Itu adalah petunjuk supaya satu sama lain itu rendah hati, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Bapa untuk semua, yaitu Bapa kita di sorga. Jadi tadi juga sudah dikatakan seia sekata, satu roh, ini ditambah rendah hati. Ya. Jadi kalau tadi keluarga karena semendang, karena darah, karena perkawinan, itu strukturnya sehingga perlakuan meraih kebahagiaan dan keharmonisan agak berbeda dengan komunitas. Di komunitas itu lebih susah sehingga upaya meraihnya juga harus lebih besar. Antara lain apa? Rendah hati. Ya. Selain itu juga dikatakan di Efesus 4 ayat 32.
harus ramah. Demikian juga harus saling memaafkan. Siapa sih manusia yang tidak bersalah? Tidak mungkin tidak ada kesalahan. Selalu ada. Manusia itu ada kekurangannya. Karena sudah jatuh dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa, kekurangannya banyak. Harus dengan pertolongan Tuhanlah dia dapat mengatasi kekurangannya. Oleh karena itu, kekurangan itu suka muncul. Kesalahan itu muncul. Maka kita harus saling memaafkan. Demikian juga di Roma 12 ayat 10. Yang saling mendahului dalam menyapa. Menyatakan selamat pagi, selamat siang, apa kabar. Jadi dalam komunitas itu, dia ada basa-basi, katakanlah basa-basi. Ya. Apa kabar, kan gitu. Jadi kalau ketemu itu jangan diam-diaman. Ya, jangan ada seperti konflik, tidak baik. Tapi menyapa, nah saling mendahului. Ya kalau perlu, karena saling mendahului ya bersama-sama. Selamat pagi gitu, bersamaan gitu. Ya bagus juga itu kan. Kemudian Roma 14 ayat 13. Jangan saling menghakimi. Jadi kalau tadi itu saling memaafkan karena ada kesalahan, dan kesalahan itu mungkin menyinggung perasaan atau juga membuat rugi, ya jangan saling menghakimi. Biarlah Tuhan yang menghakimi. Kita sabar satu sama lain, ya. Oleh karena itu Bapak sekalian, untuk keluarga komunitas, keluarga GBI Jalan Baros, saya ulangi, biarlah Tuhan memelihara kita. Biarlah kita tetap satu tubuh Kristus, seia sekata. Kita sudah satu iman, yaitu iman kita adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus adalah Tuhan sebagai juru selamat. Satu baptisan. Baptisan kita apa? Baptisan selam. Ya. Kita belajar ramah satu sama lain. Kita saling memaafkan. Jangan sampai ada konflik yang berkepanjangan. Maka keluarga komunitas kita akan meraih kebahagiaan dan keharmonisan. Maka kita akan kangen satu sama lain. Kalau kita tidak mendengar kabar dari teman kita, satu gereja, satu jemaat, atau tidak melihat wajahnya, kita kangen. Maka itu bukti bahwa kita itu adalah satu keluarga komunitas. Maka Ibu Bapak sekalian, saya ingin tutup khotbah ini supaya apa yang disampaikan ini biarlah Roh Kudus yang terus menaruhkan kepada masing-masing kita makna-makna ini, kata-kata mutiara ini, supaya melekat, dan keluarga komunitas GBI Baros Kapel Pola makin mesra, saling menolong satu sama lain, apalagi di zaman COVID ini. Dan setiap keluarga dalam perkawinan itu tetap juga bahagia dan harmonis. Jangan sampai ada seperti yang terjadi di Alkitab yang tadi saya kasih contoh. Ya, sebab ada saja manusia itu yang sukar untuk diinsafkan. Bisa saja. Dan itu terjadi bukan hanya pada keluarga tadi. Pada kelompok muridnya Tuhan Yesus sendiri juga terjadi. Apa kurangnya Tuhan Yesus, kesabaran kasihnya yang luar biasa. Toh ada saja yang satu menyimpang, yaitu si Judas Iskariot itu. Jangan sampai ada di antara kita. Bukan karena ketidakmampuan,
dari Tuhan Yesus, bukan ketidakmampuan dari Daud mendidik anaknya atau juga si Adam kepada anak-anaknya sehingga terjadi pembunuhan. Tapi karena ada penyimpangan yang di luar batas kemanusiaan, jangan sampai ada di antara kita. Tuhan memberkati kita semuanya, biarlah semuanya dipelihara oleh Tuhan, aman dari COVID-19, dan semuanya dapat melaksanakan pekerjaannya, ekonominya tetap berjalan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, barusan hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang kekasih meneruskannya lebih jauh, menjelaskannya kepada anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mendengarkan. Karena hamba-Mu ini terbatas Tuhan. Hamba siap menjalankan kehendak-Mu, tapi keterbatasan kemanusiaanku mungkin saja ada. Oleh karena itu, biarlah firman yang disampaikan ini Engkau sendiri yang beracara, menanamkannya dalam hati setiap pendengar, mengembangkannya dan menjadi berkat, menjadi kekuatan baru, baik itu dalam meraih kebahagiaan dan keharmonisan di antara keluarga-keluarga perkawinan, dan juga di antara kami, keluarga komunitas GBI Paros dan Kapel Pola. Itulah Tuhan, hamba berhenti berbicara, tapi Roh Kudus yang setia akan tetap beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus hari ini. Bapak Ibu, buka hatimu dengan baik. Bangun persekutuan dengan Tuhan hari ini melalui perjamuan kudus. Kita percaya berkatnya mengalir buat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini, kalau Tuhan masih izinkan kami melakukan perjamuan kudus ini dalam rangka mempererat hubungan kami dengan Tuhan, mempererat hubungan kami dengan sesama kami. Dan biarlah Tuhan yang beracara di dalamnya. Berkati anggur, berkati roti Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus yang mengurapi semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, siapkan perjamuannya, kita naikkan pujian buat Tuhan Yesus.
kami dengarkan firman Tuhan. Angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang ada di tangan kita hari ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik buat setiap kami. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Bukankah cawan ini lambang persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Syukur atas kasih-Mu, atas kuasa-Mu, atas berkat ilahi yang kami terima sampai hari ini. Kalau kami boleh ada hari ini Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Begitu besar kasih-Mu, karya-Mu buat setiap kami. Sekali lagi Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Karya terbesar, haleluya, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Mari angkat tangan saudara, katakan, karya terbesar dalam hidupku. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Coba sebentar rasakan Tuhan Yesus hadir hari ini di setiap hidup kita. Bukankah keadaan kita hari ini karena anugerah dan berkat Tuhan? Amin. Mari sadari Tuhan selalu baik buat kita, bahkan sangat baik buat setiap kita. Naikkan pujian di dalam hati kita yang paling dalam, sebagai ungkapan perasaan kita juga kepada Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai.
Feby dapat menyapa Bapak Ibu Saudara dalam Baros News edisi minggu ini. Dan berikut adalah berita informasi gereja kita dalam sepekan ke depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang telah melayani kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Gembala, tim Gembala beserta seluruh jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Pada pagi hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita, ucapan syukur kita, mengembalikan persepuluhan kita. Mari Bapak Ibu kita berikan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya melalui rekening gereja yang tertera berikut ini. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa Natal kita sudah semakin dekat. Kami segenap panitia Natal dan tim Baros Media mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuat video ucapan Natal dengan ketentuan sebagai berikut. Video berdurasi maksimal 15 detik. Video dapat dibuat bersama keluarga atau komunitas gereja. Video maksimal dikirimkan pada tanggal 15 November dan video dapat dikirimkan melalui email churchgbibaros@gmail.com atau melalui WhatsApp Sekretariat Gereja. Kami tunggu ya Bapak Ibu untuk videonya. Sekian Baros News edisi minggu ini. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Happy Sunday and God bless you. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, bahkan sudah menerima perjamuan kudus. Sepercaya setiap kita diberkati Tuhan hari ini, amin. Boleh salam kiri kanannya, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita naikkan pujian sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau yang besar, Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Kau besar Tuhan, ajaib Engkau buat kami. Haleluya. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Tuhan, tiada seperti bersyukur Tuhan buat jalannya ibadah hari ini begitu baik. Ini karena kasih setia Tuhan dan kasih karunia Tuhan buat kami. Kami bersyukur buat keadaan seluruh jemaat Tuhan begitu baik juga hari ini. Karena berkat pertolongan Tuhan yang luar biasa kami rasakan. Kami selalu sadar ada tangan Tuhan yang terus menuntun kami dari hari ke hari, sehingga kami ada hari ini karena anugerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gerejamu, Jalan Baros dan Kabel Pola, supaya Tuhan berkati dari hari ke hari. Jemaat-jemaat Tuhan, supaya Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dengan segala pergumulan yang dialami jemaat Tuhan, kami percaya Engkau selalu hadir menjadi solusi buat kami. Bapak, kami berdoa buat kondisi bangsa Indonesia, supaya Tuhan tolong bangsa ini dengan segala pergumulan yang di dalamnya mesti menghadapi COVID-19 hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan solusinya buat kami. Kau akan memberikan hikmat, memberikan kecerdasan buat pemerintahan kami mengatasi kesulitan hari ini, Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja Tuhan yang merayakan hari Sabat hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati seluruh gerejamu dari Sabang sampai Merauke. Kami terus berdoa supaya anak-anak Tuhan kuat di dalam Engkau, tidak goyah imannya, bahkan malah semakin kuat di tengah kesulitan hari ini.
Ajar juga kami Tuhan seperti firman Tuhan hari ini, untuk terus ada di dalam keluarga kami, mengasihi keluarga kami, bahkan menyatu dengan keluarga kami, bahu-membahu membangun mesbah di hadapan Tuhan, bahkan membahu-membahu membawa keluarga kami kepada Tuhan. Dan disitulah Tuhan hadir, setelah Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa hari ini, Engkau lah dipermuliakan. Berdoa sekali lagi Tuhan buat gembala sidang kami, buat hamba-hamba Tuhan yang melayani GMI Baros dan Kapel Pola, supaya Tuhan terus topang hidupnya, Tuhan terus urapi, sehingga makin kuat di hadapan Tuhan, bahkan makin bersinar di hadapan Tuhan. Inilah doa kami hari ini Tuhan, dan kami akan terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, angkat hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih anugerah Bapa dalam cinta kasih sayang Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus-Nya menaungi kita mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya terima berkat hari ini katakan amin. Shalom, terima kasih banyak. Selamat hari Minggu. Jaga kesehatan. Jangan lupa anjuran pemerintah. Lakukan 3M. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.